Pertanyaannya, sudahkah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, teman-temanku yang muda, hei anak gadis, sudahkah kalian menyuapi orang tua kalian? Sudahkah kalian memberikan yang terbaik kepada orang tua kalian? Makanya yang masih punya orang tua, pulang kalian. Apa kesukaannya belikan, suapi. Itulah kebahagiaan. Ini hak orang tua yang mesti kalian tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ayah bunda, sebelum saya mengucapkan salam, mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir sebagaimana yang biasa dilakukan sebelum tausiah. Semuanya ayah bunda boleh diikuti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Saya bahagia hidup di Indonesia yang penuh dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan, yang penuh dengan toleransi. Cuman permasalahannya ada orang-orang yang ingin mengobok-ngobok kita. Umat Islam, singa-singa yang sedang tidur dibangunkan hari ini. Pembicaraan kita yang hari ini yang lebih hangat di TV bukan masalah kemiskinan, bukan masalah seorang anak meninggal di rumah sakit karena nggak bisa bayar, nggak bisa pulang. Ternyata anak salah satu ojek online, akhirnya dipaksa dibawa pulang anaknya. Yang seharusnya ini yang dibahas, tapi kenyataan realita yang dibahas di Indonesia apa? Cingkrang dan cadar. Apa sih masalah dengan cingkrang dan cadar? Nggak ada masalah. Agama kita boleh berbeda. Al-Quran sudah memberikan panduan lakum dinukum waliyadin. Jelas. Silahkan kalian melakukan aktivitas ibadah agama kalian, kami pun lakukan dengan keyakinan kami. Jangan ganggu, jangan kacau, jangan bikin ulah kalian. Nah, itu maksudnya. Tapi hari ini pelan-pelan kita umat Islam dibangunkan. Yang tidur selama ini sudah mulai menggeliat. Artinya apa? Yang seharusnya dipermasalahkan di Indonesia ini adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita nggak bisa membedakan lagi. Bapak Ibu masih ingat saya waktu kecil dulu, membedakan mana lonte atau tidak tuh nggak tahu. Sekarang ini nggak tahu lagi kita. Mana perempuan malam, mana perempuan siang, nggak tahu kita. Ya. Sekarang ini kita nggak bisa membedakannya. Ya, yang penting hati, Ustaz. Saya pernah jumpa dengan ibu-ibu dulu di Panam waktu saya masih di sini. Ibu-ibu ini bawa anaknya berenang, saya bawa anak saya berenang. Ibu ini memang cantik, imut-imut kayak marmut buntelang kentut, nggak berjilbab dia, cantik dia. Duduk di samping saya karena kenal dengan saya, Ustadz Oren ya? Iya bu. Ustadz, saya ini Ustadz heran ngelihat orang-orang yang ikut majlis taklim, jilbab besar, tapi busuk hatinya. Ceritain orang gibah fitnah dia. Nah, begini. Mendingan kayak saya Ustaz. Saya nggak berjilbab, hati saya bersih.
Ketawa saya. Ya, dia mengaku dirinya bersih. Mending saya nggak berjilbab, hati saya bersih, Ustaz. Saya hanya bisa tersenyum sambil saya mengatakan, Bu, apa yang tampak itu menentukan yang batin. Walaupun dia nampaknya mungkin berjilbab menutup aurat, toh kalau dia melakukan maksiat hanya dia dan Allah yang tahu, nggak ada urusan kita. Jangan hakimi orang. Ya. Jadi artinya apa? Saya melihat hari ini luar biasa dahsyatnya, yang seharusnya kita permasalahkan perempuan yang berpakaian. Di sini Bu kelihatan dadanya, ada gesekan ATM. Nah itu ini permasalahkan. Bikin undang-undangnya, RT RW kalau perlu. Ya. Dulu masih ingat saya, Melayu ini identik dengan Islam. Islam luar biasa, adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah, betul? Perempuan anak gadis kalau maghrib tidak pulang dia pasti image-nya nggak bagus, negatif. Benar nggak? Betul nggak? Tapi hari ini apa yang terjadi? Ya, karena perempuan banyak bekerja, nggak bisa juga kita salahkan. Sampai malam pekerjaan mereka. Yang jelas intinya, yuk para pemimpin pejabat yang ada khususnya di Pekanbaru, saya nggak mau berbicara Indonesia. Berpihaklah kalian kepada Islam. Ya, belalah Islam ini. Mohon maaf, saya pada kesempatan ini sebenarnya ingin berbicara tentang orang tua. Karena Indonesia ini hancur babak belur. Penyebabnya adalah diantaranya di keluarga tidak ada kejujuran dan orang tua tidak dimuliakan. Saya pergi ke fak-fak ceramah Papua Barat, turun dari mimbar datang perempuan agak gelap wajahnya, saya tidak mengatakan hitam, pakai jilbab, bawa anak kecil dua, laki dan perempuan, anaknya keriting rambutnya. Ustaz, tolong pegang kepala anak saya, mudah-mudahan menjadi ulama besar. Yang perempuan tolong pegang kepalanya, mudah-mudahan hafal Quran Ustaz. Saya pegang kepala anak itu, terus ibu ini menangis. Ustaz, apa salah saya? Apa salah saya? Saya sudah menjadi muslimah, saya sudah menjadi perempuan solehah, tapi suami saya Ustaz sudah nggak pulang-pulang, jarang pulang, suka dengan janda Ustaz. Ini kenapa Ustaz? Padahal saya sudah menjadi wanita baik-baik. Pertanyaan saya apa Bapak Ibu? Bunda, masih punya orang tua nggak? Masih. Di mana orang tuanya? 1 jam dari fak-fak. Berapa tahun sudah nggak jumpa dengan orang tua? 10 tahun kurang lebih. Saya bilang ini masalahnya. Rumah tangga bunda hancur karena bunda tidak lagi memuliakan orang tua, nggak pernah pulang, sungkem, sujud di kaki di hadapan orang tua. Ini masalah suami berulah. Setelah itu saya diundang ke Payakumbuh. Payakumbuh dekat dari Pekanbaru. Wali kota Reza Pahlepi Payakumbuh. Gagah wali kotanya, besar, alumni Amerika, besar badannya, bininya 1. Saya tanya juga, sudah berapa periode ini? 2 periode Ustaz. Turun dari mimbar setelah saya tabligh akbar di lapangan, ada seorang pengusaha Tanah Abang, dan saya nggak menyangka beliau kenal dengan bapak kandung saya. Dipeluknya saya Pak, karena saya juga pedagang di Tanah Abang. Dipeluknya saya, menangis dia di sini saya, terisak-isak. Apa katanya? Ustaz, saya rindu dengan bapak Ustaz, mirip sekali Ustaz dengan bapak Ustaz. Permasalahan hari ini Ustaz, saya punya toko di setiap hampir provinsi, tapi sekarang saya stres Ustaz. Rezeki saya banyak, tapi istri saya berulah Ustaz. Dia pacaran dengan karyawan saya, dia berzina dengan karyawan saya. Saya belikan mobil Alphard, di dalam mobil itu saya bikin CCTV diam-diam, dia berselingkuh di dalam. Bukan hanya karyawan saya saja, sopirnya pun dia pakai oleh dia. Apa salah saya Ustaz? Saya sudah haji berkali-kali, saya sudah umroh berkali-kali, uang saya banyak Ustaz. Istri saya berikan apa yang dia inginkan, tapi sekarang batin saya tersiksa. Yang saya tanyakan apa Ibu? Sama dengan di Pak-Fak Papua. Pak Haji punya orang tua enggak? Punya Ustaz. Udah berapa lama enggak dikunjungi orang tua? Di mana orang tuanya? Mohon maaf Bapak, salah satu di provinsi, di kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Udah berapa lama nggak pulang Pak Haji? Orang tua masih hidup? Jawabannya nggak tahu tahunnya. Udah berapa lama saya nggak pulang? Ini masalahnya. Ini masalahnya.
Kita tidak memuliakan, menghargai orang yang telah melahirkan kita, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita sampai hari ini kita sukses di Pekanbaru, di mana-mana pun. Saya diundang lagi ke Bengkulu. Di Bengkulu yang datang kepada saya anak muda, bujang lapuk. Nah, ini Ustadz yang bujang lapuk. Anak muda, ganteng dia, mirip Anjasmara wajahnya. Yang film apa? Yang Anjasmara yang film lucu itu, apa film nama itu? Cecep. Ganteng dia. Datang ke saya dengan bangga, dia mengatakan, Ustadz, saya mau tanya. Sebelum saya bertanya, tolong jawab dulu. Menurut Ustadz saya ini ganteng atau tidak? Saya bilang, ganteng mirip Anjasmara. Permasalahannya Ustadz, setiap saya melamar ditolak. Melamar saya ditolak juga. Udah berapa kali saya melamar ditolak. Sudah diruqyah saya Ustadz ditolak juga. Apa masalahnya? Saya suruh dia ke depan, berdiri di samping saya. Sekarang kamu masih punya orang tua nak? Masih. Usaha kamu apa? Saya kuliah sambil dagang Ustaz. Alhamdulillah saya sukses. Orang tua kamu yang saya tanya? Ada Ustaz. Di mana orang tua kamu? Ada Ustaz. Udah berapa lama gak jumpa orang tua? Nah ini masalahnya Ustaz. Saya sudah lama gak pulang kampung. Ini permasalahan kamu, saya bilang. Kamu tidak minta restu orang tua kamu, tidak memuliakan orang tua kamu, akibatnya apa? Fatal. Mungkin secara materi kamu berlebihan, kamu punya kelebihan, tapi secara kebahagiaan, kenyamanan belum tentu. Pulang, minta restu orang tuamu, sujud di kakinya, basuh kakinya, kalau perlu minum air basuhan itu, baru balik lagi ke Bengkulu. Yakin, saya yakin jodoh kamu akan datang. Singkat cerita Bapak Ibu, kenapa saya bercerita begini? Mohon maaf, Indonesia sudah babak belur. Pejabatnya sudah, oknum pejabatnya sudah banyak yang lupa diri. Para ulamanya juga mulai berulah, bertingkah. Betul nggak? Benar nggak? Kenapa saya berani menyampaikan ini? Rasul juga menyampaikan. Irhamu salasatan minan nas. Kemarin di Masjid Al-Falah saya sampaikan. Kasih 3 golongan manusia. Yang pertama siapa? Azizan zallat, seorang pemimpin pejabat jatuh hina. Saya mau tanya, di Indonesia sudah banyak pemimpin jatuh hina belum? Di Pekanbaru saja 3 yang masuk penjara. Gubernur. Dalam tanda kutip, apakah mereka ini bersalah atau tidak? Yang penting apa? Keluarganya, istri, anaknya sedih. Betul nggak? Benar nggak Pak? Ya. Ini yang ngomong Nabi Muhammad, bukan saya. Kasih 3 golongan manusia ini, dekati dia, ajak dia ke Masjid Jamiatul Zahidin, agar dia taubat, sujud, sadar dunia bukan segala-galanya. Yang kedua apa? Yang kedua, yang perlu dikasih kata beliau adalah gonian qadif taqara, orang kaya jatuh bangkrut. Teman saya di Tanah Abang udah banyak bangkrut Pak. Bu, orang Pekanbaru juga di Ramayana banyak bangkrut. Saya punya toko di Ramayana Pak, pasar pusat ini. Sekarang masih terbakar ya, belum jual. Saya ada toko di dalam. Orang kaya jatuh bangkrut. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Yang ketiga apa? Nih mohon maaf guru-guru, Ustaz. Yang perlu dikasih itu adalah al-faqih yul'amu bihil juhal. Orang yang ahli fikih, ahli syariat, paham agama, ngerti agama, sering ceramah di mimbar, bikin orang tertawa, menangis, air mata keluar, air telinga pun keluar, saking hebat ceramahnya. Begitu maksud saya. Ya. Tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh, dan orang bodoh ini punya kekuasaan dan punya uang. Ada nggak? Di Pekanbaru ada nggak? Di Jakarta banyak. Artinya apa? 3 orang ini bermasalah hidupnya. Kenapa? Ujungnya apa? Orang tua Pak. Dia duduk di Senayan, dia kaya di Senayan, hebat menjadi anggota dewan, hebat menjadi pejabat, dia hebat di Cipadu, di Tanah Abang, di Kreo, di Cipulir. Tapi ternyata ketika dia tidak memuliakan orang tuanya, Allah bikinkan kesusahan dalam hidupnya dengan cara mencabut keberkahan. Makanya ayah bunda bapak ibu, kalau pengen Indonesia ini, Pekanbaru ini, Sail ini aman, indah, nggak ada musibah bencana, pulang. Yang masih punya orang tua pulang. Orang tua saya sudah meninggal. Pulang. Ya. Kalau ingin rezeki kalian seperti raja, jadikan orang tua kalian raja. Itu maksudnya. Muliakan dia. Kenapa? Karena faktor orang tua lah semuanya akan menjadi indah.
Makanya dalam Al-Quran itu selalu kalau Allah berbicara tentangnya, di setelah itu pasti orang tua. Betul nggak? Contoh, anishkurli waliwa lidai. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Setelah itu apa? Berterima kasih kepada ibu dan bapak. Luqman, surat Luqman. Dalam ayat yang lain juga begitu, ayah bunda. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuh, perhatikan. Ketika Rabbmu menetapkan untuk menyembahnya. Ya, maksudnya apa? Jangan sembah kecuali Allah. Jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada ibu bapak berbuat baik. Ketika Allah menyuruh kita menyembahnya, pasti orang tua setelah itu. Itu Ali Imran. An-Nisa lain lagi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Sama. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Berbuat baik kepada ibu bapak. Kalau dalam ayat Ali Imran tadi apa? Selanjutnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jangan katakan cis. Kalau ingin bahagia kita hidup di Pekanbaru, mohon maaf. Di Pekanbaru ini yang paling banyak orang Minang, orang Medan. Kalau agak di daerah-daerah Jawa, ya di Pekanbaru juga banyak Jawa. Artinya apa? Itu rata-rata sekarang ini, saat ini mengeluh semuanya. Karena jemaah saya juga banyak, jemaah Ustaz Abdul Somad teman saya juga, itu mengeluh semuanya. Kenapa? Ujung-ujungnya orang tua. Lupa orang tuanya. Makanya berikan hak orang tua kita, ayah bunda. Berikan hak orang tua kita. Jangan sampai tidak kita berikan haknya. Pertanyaannya, apa hak orang tua terhadap anaknya? Nih ayah bunda. Hakul walid ala waladihi. Apa hak orang tua itu, Ustadz Oren? Mohon maaf, saya dipanggil Ustadz Oren bukan berarti saya Jackmania. Nggak ada hubungan sama Jackmania. Saya nggak ada hubungan dengan kantor pos. Warnanya oren ya. Nggak ada hubungan saya. Saya nggak ada hubungan dengan kantor BNI. Saya nggak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Walaupun saya pernah punya mantan pramugari Garuda. Batal saya nikah dengannya. Matre. Ya. Diporotin saya. Sekarang dapat istri alhamdulillah solehah. Dokter. Alhamdulillah. Iya. Allahu Akbar. Menjodoh mau rezeki di tangan Tuhan. Dan saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Rompinya warnanya apa? Warnanya apa? Saya nggak ada hubungan dengan mereka. Walaupun salah satu teman saya ketangkap, ya pimpinan Ka'bah. Ya itu teman saya. Sedih juga saya lihat kawan nih. Mudah-mudahan dia dapat hidayah di sana. Amin. Dan mudah-mudahan kaplingan saya nggak diambilnya di Sukamiskin. Jadi ayah bunda bapak ibu berikan hak orang tua. Kalau ingin mulia, ini wajah-wajah saya lihat wajah-wajah penuh masalah. Ada hutang yang belum lunas ini. Ada kredit yang belum selesai. Betul nggak? Benar nggak? Kok Ustadz Oren tahu? Saya tahu pak. Ya, karena kita sama pak. Ya, sama. Orang berdagang itu, orang mencari itu pasti berhutang hidupnya. Betul nggak? Betul nggak? Ah, bagaimana masalah ini selesai? Pulang. Yang orang Pariaman, orang Solo, orang Payakumbuh, orang Padang Panjang pulang. Ambil tangan orang tua. Kenapa istri kita susah diatur? Suami kita berselingkuh, suka dengan janda, lupa pulang ke rumah. Ada nggak di Pekanbaru? Nggak ada. Di Bogor banyak. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ini masalahnya di mana? Muaranya di mana, Ustadz Oren? Muaranya itu di mana? Orang tua. Orang tua kalian. Orang tua saya. Makanya berikan haknya orang tua. Apa hak orang tua itu, Ustadz Oren? Pertama, ini yang mau saya bahas. Mohon maaf. Yang pertama hak orang tua itu adalah at-ta'am ini ihtaja. Beri dia makanan yang terbaik ketika butuh makanan. Ya. Berikan makanan yang terbaik ketika dia butuh makanan. Anak yang soleh, anak yang baik, walaupun hujan hari hujan badai ini, maknya udah tua, apa kata maknya? Nak, mak pengen es cendol, request pula pakai duren. Hari hujan. Bagi anak yang nggak soleh dia akan ngomong apa? Di mau tak mak? Hujan dari mana orang menjual cindua? Cindua, betul nggak? Bener nggak? Bagi anak yang nggak soleh. Tapi anak yang soleh dia akan mengatakan, siap, ibunda, mamaku, emakku akan aku carikan. Nggak ada di pasar sale, pasar pusat. Nggak ada pasar pusat, pasar Rumbai. Nggak ada pasar Rumbai, pasar Kodim. Nggak ada pasar Kodim, pasar Panam. Nggak ada pasar Panam,
Kuo Romeo. Dia berjuang mencari, kenapa? Ingin membahagiakan orang tuanya, karena ini haknya. Karena dia sadar dulu waktu kecil apapun permintaan kita dibelikannya. Betul nggak? Benar nggak? Orang tua kita luar biasa. 7 anaknya laki-laki semuanya, botak-botak kepalanya. Suaminya entah kemana, dibikin telur dadar, Pak. Dipotong, Pak. Itu disuapi anaknya satu-satu. Makan nak, makan nak. Kamu harus besar nak. Kamu harus pintar nak. Kamu harus bahagia sama satu anak. Makan nak. 7 anaknya. Apa kata anak yang baik satu? Emak mana? Emak udah kenyang. Emak udah kenyang nak. Manusia yang paling pendusta, pembohong di dunia itu tahu nggak bapak-bapak? Ibu. Emak kita. Dia tidak pernah mengatakan emak lapar nak. Yang penting kita bahagia. Makan nak, emak udah kenyang nak. Emak udah kenyang sayang. Tuh, bayangkan. Bagi kita yang ngerti, yang paham waktu susah dulu, masih TK, SD, dia berikan semuanya untuk kita. Dia bahagiakan kita, disuapi kita. Allahu Akbar. Alangkah naifnya kalau hari ini kita sukses di kota Pekanbaru, orang tua kita di kampung. Ketika kita pulang nggak pernah membelikan oleh-oleh keinginannya. Makanya dalam kisah, dalam riwayat diceritakan, Nabi Musa, Pak, bertanya kepada Jibril. Nabi Musa, Pak, apa kata Nabi Musa? Jibril, siapa temanku dalam surga? Apa kata Jibril? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, aku tanya dulu ke Allah, ke Rabb. Jibril bertanya kepada Allah, Jibril turun. Apa kata Jibril? Allah menyampaikan pesan, temanmu dalam surga wahai Musa alaihissalam seorang pemuda. Ini pemuda. Hei bujang lapuk, dengerin. Ada bujang lapuk. Bukan ustadz temannya Nabi Musa dalam surga. Bukan ulama, bukan kiai, bukan. Tapi siapa? Temanmu dalam surga seorang pedagang pemuda penjual daging di pasar. Wajahnya seperti ini, namanya Fulan bin Fulan, datangi dia. Dia temanmu. Penasaran Nabi Musa. Nabi Musa pergi ke pasar. Apa kata Nabi Musa? Mencari pemuda ini. Lihat ciri wajahnya, ditanya, Fulan bin Fulan, betul? Kamu jual daging di sini? Iya. Ini daging kamu? Betul. Sebelah kanan ada los daging semua. Ada satu daging digantung. Apa kata Nabi Musa? Ini kenapa digantung? Oh, ini daging paling lezat. Ini daging unta, daging domba yang paling enak. Buat siapa? Emakku. Tuh, perhatikan. Buat emakku. Yang di bawah aku jual, yang ini aku beri untuk orang tuaku. Singkat cerita, dagangan habis. Anak muda ini mau pulang, temannya belum habis, dia pulang. Apa kata Nabi Musa? Boleh nggak aku ikut ke rumahmu wahai anak muda? Silakan Tuhan. Aku hanya orang sederhana, hidup apa adanya. Rumahku beralaskan pasir, tanah. Ikut Nabi Musa di belakang. Ketika Nabi Musa ikut di belakang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia buka pintu, ibunya menunggu dengan senyuman. Nah, dah habis jualannya dagingnya. Sudah mak, ini yang paling lezat buat emak. Silakan duduk Tuan di samping ibuku. Aku mau masak daging buat emakku. Perhatikan. Ini anak muda, perhatikan. Anak muda ini pagi, siang, malam menyuapi, memberikan makan emaknya, bikin sendiri. Ketika anak muda ini masak, apa yang terjadi? Aromanya, aroma daging itu seakan-akan lezat, harum, semerbak. Wallahu alam, apakah pakai Royco atau Ajinomoto? Nggak tahu saya. Yang jelas harum. Setelah dia masak, dimasukkan nampan. Kalau bahasa kita hari ini piring. Dia antar, dia dekati emaknya, disuapi emaknya makan. Ketika emaknya disuapi makan, emaknya senyum. Makasih nak, kau suapin emak hari-hari. Dia suapin lagi. Nabi Musa melihat adegan ini hari-hari. Saat itu, ketika melihat sinetron ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu juga, Allahu Akbar, selesai makan, ibunya angkat tangan. Alhamdulillah. Ya Rabb, ya Allah, anakku hari-hari menyuapi aku makan. Tadi pagi menyuapi aku, siang ini menyuapi aku, nanti malam menyuapi aku makan. Ya Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa, kaget Nabi Musa, berbisik di telinga anak muda. Anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Kenapa Tuhan? Doa ibumu. Iya. Setiap setelah aku beri makan, dia angkat tangannya, dia berdoa seperti ini. Doanya itu, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Jadikan anakku ini ya Allah, yang menyuapi aku makan hari-hari, temannya Nabi Musa dalam surga. Apa jawaban Nabi Musa?
kamu kenal dengan aku enggak? Enggak Tuhan. Kamu enggak kenal aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Menangis ibunya, air matanya bercucuran. Anak muda ini pun menangis bahagia. Kenapa? Yang datang ke rumahnya manusia mulia Rasulullah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ternyata Allah pertemukan dengan Nabi Musa sebelum surga yang sebenarnya hanya karena menyuapi orang tuanya makan. Allah muliakan dia. Pertanyaannya, sudahkah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, teman-temanku yang muda, hei anak gadis, sudahkah kalian menyuapi orang tua kalian? Sudahkah kalian memberikan yang terbaik kepada orang tua kalian? Makanya yang masih punya orang tua, pulang kalian. Apa kesukaannya belikan, suapi. Itulah kebahagiaan. Ini hak orang tua yang mesti kalian tunaikan. Ini yang pertama. Saya tidak ingin bangsa ini hancur hanya gara-gara kita tidak menghargai, memuliakan orang tua seperti luar negeri. Orang tua yang sudah jompo, yang sudah pikun, itu disuntik Pak, biar mati Pak. Ya, disuntik Pak, karena bagi mereka nggak ada manfaatnya lagi. Ini bikin susah negara. Ada negara begitu Pak, nggak saya sebutkan negaranya. Yang jelas intinya apa? Ini penganiayaan, kezoliman yang luar biasa. Dan kita merindukan anak orang tuanya yang sudah tua pikun, tapi anaknya tetap berusaha untuk membahagiakan masa tuanya, memberikan haknya. Ini yang pertama. Yang kedua apa hak orang tua itu, Ustadz Oren? Yang kedua adalah hak orang tua itu adalah al-khidmatu inihtaja. Melayani orang tua kita ketika butuh pelayanan. Ya, apapun keinginannya kita layani. Ini haknya ketika dua tua, apalagi kita sudah sukses di Pekanbaru. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Masih ingat nak waktu kecil? Saking kita menjadi raja, waktu kecil di kampung, di sawah, di Pariaman. Masih ingat nak? Di Solo. Masih ingat nak? Di Jawa sana. Ya, duduk sama mak bapak kita. Di sawah di depan ada burung. Apa yang kita katakan? Itu apa mah? Burung sayang. Itu burung cantik. Itu burung. 1000 kali kita bertanya, jawabannya tetap burung. Dicubit kita dengan mesra pipi kita, burung cantik, burung sayang. Gemes mama, gemes bapak. Artinya apa? Mereka tidak pernah berkeluh kesah. Sekarang pertanyaannya, kita balik. Orang tua kita rindu dengan kita dan cucunya. Dia datang ke Pekanbaru, dia datang ke Sail ini, dia pengen ke rumah kita. Terus kita lagi sibuk main WA. Duduk di depan rumah kita ada pot bunga, ada kolam ikan. Ketika bapak kita pikun, ngomong dia, nak, itu apa nak? Burung. Itu satu lagi itu apa nak? Burung, udah dibilang burung. 2 kali bertanya kita bentak Pak. Tanya lagi dia, itu satu lagi, burung, udah dibilang burung. Ini WA banyaknya, ini kerjaan banyak nih, tanya-tanya terus. Kita bentak dia. Demi Allah Bapak Ibu, membentak orang tua seperti ini itu lebih sakit daripada melahirkan kita bersimbahkan darah. Makanya hati-hati. Kenapa suami kita berulah Bu? Kenapa suami kita berselingkuh? Gara-gara mulut kita kotor kepada orang tua kita. Kenapa istri kita nggak setia Pak? Anak kita susah diatur, narkoba, berzina, LGBT, karena mulut kita kotor kepada orang tua kita. Demi Allah, ini saya buka aja, mau marah-marahlah dengan saya. Orang tua kita abaikan. Cis saja nggak boleh, bentak apa lagi? Allah memerintahkan waqullahu maqaulan karima, perkataan lembut, baik, mulia. Makanya ketika saya diundang teman saya ini orang kaya, istrinya artis. Saya diajak ke kebun rambutan, lagi panen di Bogor. Ustadz, hari Ahad kosong nggak jadwal? Kosong. Ustadz mau suka rambutan? Suka. Saya lagi panen 2 hektar waktu itu. Ustadz ikut ya, datang. Allahu Akbar. Ketika datang, apa yang terjadi? Sampai di tempat, jadi rambutan itu sudah dipetik oleh mamang-mamang itu, pekerja di kebun, itu udah dikumpulin. Istrinya di depan saya, ada rumah-rumah saung, lakinya agak jauh, istrinya nih ngomongnya kepada mamang itu, mang sini mang. Apaan Bu? Tolong ini rambutan yang manis-manis masukin karung, taruh di samping saya. Yang buntet-buntet, yang asam-asam taruh di sono buat emak bapak. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Saya mendengarnya Pak, langsung
Kalau dalam film Indosiar itu berdiri berasap. Ini saya Pak, ini bini kurang ajar, otaknya nggak ada nih. Saya panggil lakinya, sini loh. Ini bini lo nggak beres ini. Otaknya nggak ada nih. Kenapa Ustaz? Dia bilang yang manis buat dia, yang buntet-buntet, yang asam-asam buat mak bapak. Saya nggak tahu mak bapak ini mertua atau orang tuanya, nggak tahu saya. Yang penting ini kurang ajar bini ini. Lo ajarin bini lo. Gara-gara omongan saya seperti itu, Bu, Pak, bininya sebelumnya nggak berjilbab, 2 bulan setelah itu berjilbab, dan sekarang ikut pengajian di Bintaro. Alhamdulillah, jadi wanita soleha sekarang. Gara-gara bentakan Ustadz Oren. Kesel saya Pak. Orang tua digitukan. Artinya apa? Tidak bisa. Orang tua kita kalau sudah tua, apapun keinginannya, itu aneh bin ajaib. Betul nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah bercerita mendengar kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu, beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah menatap wajah Nabi. Tapi Rasul mengatakan kepada Umar dan Ali, "Hei Umar, hei Ali." Datang seorang pemuda di Madinah, namanya Wais Al-Qarni, ada tanda di punggungnya, minta doanya. Doanya diijabah. Umar dan Ali heran, kenapa harus minta doa kepada orang lain? Anak muda lagi. Ini anak muda juga. Anak muda, jangan lapuk. Anak muda lagi nih, hebat anak muda ini. Kenapa harus minta doa kepada dia? Aku kan sahabatmu, sudah dijamin masuk surga. Tapi apa kelebihan Wais Al-Qarni ini? Nah ini yang intinya ini. Ternyata Wais Al-Qarni ini Bapak Ibu, beliau adalah pemuda Yaman di suatu kampung di negeri Yaman. Di kampung itu ada 2 orang yang belum berangkat haji. Yang pertama Wais Al-Qarni, yang kedua emaknya. Semua yang lain sudah berangkat haji. Kenapa? Miskin. Suatu hari ibunya sudah tua renta, kalau bahasa kita sekarang 80 tahun, sudah tua lah. Ya. Ibunya merengek kepada anaknya, "Wais, emak pengen haji. Kayaknya tahun ini emak mati. Tolong bawa emak nak. Tolong nak, emak pengen melihat Ka'bah. Emak pengen cium Hajar Aswad." Apa jawaban anak yang soleh ini? "Siap mak." Wais akan cari uang, akan mengembala domba dan unta, mencari kayu bakar, kumpulkan uang, beli unta. Singkat cerita, terkumpul uang. Ternyata nggak bisa beli unta. Yang dibeli oleh dia apa? Domba. Domba, bayi domba. Untuk apa bayi domba? Ternyata bayi domba ini Bapak Ibu digendongnya tiap hari, naik bukit, bolak-balik 11 kali. Orang kampung bilang apa? Gila ini anak muda. Tenggen nih orang. Kok domba, bayi domba digendong? Seharusnya digiring. Kenapa digendong bolak-balik 11 kali naik bukit? Ternyata Wais Al-Qarni latihan Bapak Ibu. Bayi domba menjadi bapak domba sampai besar, digendong oleh dia. Dia latihan apa? Menggendong. Sampai bayi domba ini jadi bapak domba lebih berat daripada emaknya. Allahu Akbar. Musim haji datang. Apa kata Wais kepada emaknya? "Mak, tahun ini kita berangkat. Mana untanya nak?" "Punggungku. Aku ingin melayanimu mak, sampai ke Mekah." Menangis emaknya. Orang kampung pun bilang apa? "Gila Wais, nggak mungkin. Emakmu kamu gendong dari Yaman ke Mekah, itu Jakarta, Semarang, Surabaya jauh. Padang pasir, siang hari panas matahari menggelegar, pecah kepala emakmu. Malam hari itu dinginnya menusuk dalam sumsum, berhenti jantung dan paru-paru emakmu bisa rusak. Nggak mungkin Wais, emakmu bisa mati di jalan." Apa jawaban emaknya? "Nak, jangan dengarin orang kampung, emak dah rindu Ka'bah. Bawa emak." Apa kata Wais? "Siap mak, aku akan bawa." Musim haji datang. Sebelah kanan makanan, sebelah kiri pakaian, digendong emaknya. Berjalan, apa kata emaknya? "Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak." Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, anakku menjadi untaku ya Allah. Sampaikan kami ke Mekah. Sampaikan kami sujud, bisa sholat di samping Hijr Ismail dan dekat makam Ibrahim alaihissalam. Berjalan siang dan malam, terik panas matahari, terkelupas Pak, terkelupas punggungnya Wais, darah bercucuran. Wais nggak merasakan sedikit pun karena sudah latihan. Dia senyum, emaknya haus disuapi makan. Emaknya lapar, emaknya haus disuapi, disuguhi makanan dan minuman. Emaknya buang air besar di tengah jalan, dibersihkan oleh Wais. Dilayani dengan sabar dan ikhlas. Perjalanan panjang sampai emaknya nggak berdaya. Punggungnya berdarah, malamnya kering, beku darah itu. Besok berulang dibersihkan sampai menjelang di depan Ka'bah. Ibunya tidak bergerak. Apa kata Wais kepada Robnya? "Ya Rob,
Alhamdulillah kami sampai. Ibuku sudah beberapa jam tidak bergerak. Tolong bangunkan ya Allah, jangan cabut ruhnya dari jasadnya. Kami ingin menunaikan haji. Kalau seandainya engkau ingin mencabut nyawanya, ambillah setelah selesai kami melakukan ibadah haji. Dengan kekuasaan Allah, ibunya bergerak, mukanya pucat, bibirnya pucat, bergetar. Apa kata ibunya? Di mana kita nak? Di mana kita nak? Kita di depan Ka'bah. Dia lihat Hajar Aswad. Apa kata ibunya? Bawa emak tawaf nak. Bawa emak tawaf. Labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik. Mereka berputar. Mereka sa'i. Mereka melakukan semua ibadah rukun haji. Akhirnya tahallul. Apa kata ibunya menatap anaknya dengan senyuman, dengan air mata, dengan keletihan. Nah, ibu melihat punggungmu darah bercucuran, tapi engkau diam dan tersenyum. Nah, kau layani ibu masa tuanya. Kau bahagiakan ibu ini nak, makmu ini, sampai selesai menunaikan ibadah haji. Aku ikhlas nak. Seandainya hari ini mak dicabut nyawanya oleh Allah, mak ikhlas. Terima kasih nak. Engkaulah mudah-mudahan menjadi ahli surga bersama Rasul dalam surga. Tahukah Bapak Ibu, kenapa Rasulullah mengatakan doanya Uwais Al-Qarni diijabah? Karena dia melayani, menghargai, memuliakan orang tuanya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika orang tuanya dibawa sa'i, dibawa tawaf, digendongnya. Kenapa dia pengen ikut Uwais Al-Qarni, doa diijabah, dan dia bersama Rasul dalam surga? Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini melayani, menggendong orang tuanya? Sudahkah Bapak Ibu berniat untuk orang tua, mengumpulkan uang untuk haji? Nggak usah haji, umroh. Sudahkah? Berikan haknya. Muliakan orang tua. Kalau ingin muliakan orang tua. Kalau suaminya pengen setia sampai akhir hayat, sayang dengan kita, biar anak kita soleh dan solehah, bahagiakan orang tua. Demi Allah, maafil aba fil abna. Apa yang kalian lakukan, itulah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau kita muliakan orang tua kita, anak kita akan lebih memuliakan kita. Betul nggak? Benar nggak? Ayahanda bunda, saya pengen cerita ini di sini. Kenapa saya sedih ketika melihat kabut kemarin, asap di Pekanbaru, dan saya ingin berbicara di setiap masjid. Kenapa asap ini tidak pernah hilang di Pekanbaru? Karena kalian tidak memuliakan, menghargai orang tua kalian. Ini cubitan dari Allah. Kita tidak menyalahkan pengusaha, kita tidak menyalahkan orang, walaupun orang yang berbuat, tapi mungkin kita pribadi-pribadi yang sudah mulai lupa orang tua kita. Ayah bunda, yuk layani orang tua selagi masih hidup. Jangan nanti menyesal ketika mereka tiada, meninggal, kita lupa semuanya. Pulanglah, yang masih orang tua sujud di kakinya, ambil, peluk dia, minta restunya apapun yang kita lakukan. Apalagi yang mau berusaha, apalagi yang mau berumah tangga, sampaikan kepada orang tua, semuanya akan indah pada akhirnya. Waktu juga, karena saya juga ada agenda di Evo Hotel, saya minta maaf, to be continue di episode yang berbeda. Teman-teman menunggu di sana. Insya Allah yang 8 lagi kita sambung di lain kesempatan.